Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Di video kali ini saya akan berbagi tentang aplikasi pinjam duit, dimana di aplikasi pinjam duit ini sudah telat 5 hari teman-teman ya. Jadi banyak sekali pertanyaan dari teman-teman tentang aplikasi pinjam duit ya. Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman subscriber, Bang, Galbay di aplikasi pinjam duit apakah sebar data, Bang? Bang, apakah ada DC lapangannya? Jadi di video ini saya akan berbagi teman-teman ya, karena di sini saya mempunyai aplikasi pinjam duit yang sudah telat 5 hari. Apakah aplikasi pinjam duit ini memang benar-benar ada DC lapangannya? Langsung saja simak video ini sampai selesai teman-teman ya, biar teman-teman tidak gagal paham teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, ini tampilan awal dari aplikasi pinjam duit ya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, Bang, aplikasi pinjam duit apakah aplikasi ilegal, Bang? Jawabannya bukan teman-teman ya. Jadi dia sudah legal ya, seperti itu ya. Oke. Sekarang bicara tentang resiko ya, Bang, resiko gagal bayar ataupun galbay di aplikasi pinjam duit apakah sebar data? Nah, pertanyaan itu yang sering ditanyakan oleh teman-teman subscriber tentang sebar data, misalkan telat bayar ataupun gagal di aplikasi pinjam duit. Nah, resiko yang pertama misalkan teman-teman ya, di sini saya akan menjelaskan untuk resiko teman-teman. Resiko ya, mau telat bayar ataupun sudah telat bayar di aplikasi pinjam duit, sudah pasti teman-teman diteror ya. Ya, jadi terornya seperti apa, Bang? Kalau kita telat ataupun mau telat, ya terornya ya bermacam-macam sih sebenarnya teman-teman. Karena setiap penagih itu beda-beda caranya, seperti itu. Intinya kalau teman-teman mau telat ataupun sudah telat, biasanya memang bahasanya kasar ya. Bahasanya pokoknya intinya seperti itu, seperti yang sekarang kalian alami seperti itu. Nah, cara menghadapi seperti itu seperti apa, Bang? Ya kalian nggak usah panik. Itu hanya nakut-nakuti aja. Kayak apapun WA dia, memang itu hanya nakut-nakuti kalian. Agar apa? Agar kalian panik, ya ketakutan. Kalau kalian sudah panik dan takut, kalian ya intinya biar lekas-lekas bayar tagihan kalian. Nah, kalau dari saya pribadi, buat teman-teman, misalkan kalian diteror di WA, di telepon, ya. Karena kalau kalian telat bayar di aplikasi pinjam duit, ya, 1 hari ataupun mau jatuh tempo, kalian sudah di WA, di telepon, bahkan kalau kalian masih belum bayar, ya, itu biasanya diancam sebar data. Itulah cara penagihan dari aplikasi pinjam duit. Sebenarnya itu bisa beneran apa enggak, Bang? Ya kalau dari saya pribadi teman-teman itu enggak bakalan sih. Karena kalau pinjol, kalau telat bayar itu memang taunya nakut-nakuti saja. Kebanyakan teman-teman ya panik sih. Kalau saran saya kalian nggak usah panik, itu hanya sekedar nakut-nakuti saja. Karena ini salah satu contoh, ini sudah lewat 5 hari ya. Dari aplikasi pinjam duit ini dari kemarin telepon aja sampai 5 kali bahkan 10 kali 1 hari. Ya, bahkan dia lebih ya. Kalau saya pribadi kemarin-kemarin di WA dia nakut-nakuti terus ya, tim kolektor katanya ya. Data Anda kami alihkan kayak gitu, bahkan saya kerjain sekalian. Karena apa? Karena saya nggak takut gitu loh, nggak panik gitu loh ya, nggak panik. Saya tahu kalau telat bayar di pinjol itu pasti diteror ya. Semakin kita takut, semakin teman-teman takut, misalkan di WA, di telepon, itu semakin ditakut-takuti. Karena penagih pinjol itu membuat kalian itu biar takut, biar panik, biar kalian mencari dana talangan, biar melunasi tagihannya. Seperti itu, intinya seperti itu. Karena dari pihak penagih itu target ya, punya target. Akhirnya kalian dimaki-maki, dimarah-marahin, bahasanya ya seperti itu. Kalian gak usah takut, itu hanya nakut-nakuti aja. Sebenarnya gak ada masalah sih kalau kalian memang tidak ada dana, kalian memang tidak ada uang untuk pelunasan, kalian gak usah panik. Cuman teror di telepon 1 hari bisa sampai 5 bahkan 10 ya. Kalau masalah sebar data sejauh ini masih belum ada sih untuk pengalaman saya pribadi
ya. Tapi kalau teman-teman telat bayar ya, pertanyaan dari teman-teman ada, Bang, ada yang sebar data ke Kondar. Bukan sebar data sebenarnya itu sih. Kalau ke Kondar itu sebenarnya bukan sebar data. Memang kalau teman-teman telat bayar, kalau Kondar kontak darurat itu pasti dihubungi. Sebar datanya ya mungkin foto KTP kalian, tolong sampaikan ini masih belum bayar tagihannya, atau sudah nih gak niat bayar atau kabur, itu sudah biasa. Itulah resiko misalkan teman-teman telat bayar. Jadi saran saya ya tetap aja nggak usah panik ya. Kalau saya pribadi ya digitukan ya saya telepon. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya, itu saya telepon DC yang sering nakut-nakuti, bahasanya nggak enak, saya telepon itu. Kalian bisa cek lah di video saya sebelumnya ya, kalian cek ya. Itu dari pihak aplikasi pinjam duit. Saya marah-marahin gitu loh. Dia marah, saya marah juga. Jadi intinya nggak usah takut, nggak ada masalah teman-teman ya. Intinya kalian kuatin mental itu aja sih ya. Cuman resikonya kalau teman-teman telat bayar, mau telat, itu diteror, ditakut-takuti, diancam sebar data, itu nakut-nakuti. Kalau Kondar pasti disebarin data ya. Misalkan sebar data apa, Bang? Ya mungkin foto KTP kalian, atau ditelepon, atau tolong sampaikan ini masih belum, ini bawa kabur, kayak gitulah istilahnya teman-teman ya. Jadi itu sebuah resiko. Kalau teman-teman memang panik, misalkan ditelepon, di WA, kalian ganti nomor. Tapi biasanya kalau ganti nomor itu Kondar kalian itu dihubungi terus menerus kayak gitu. Bahkan ada yang sampai di luar Kondar kayak gitu. Nah seperti itu gimana, Bang? Kalau saya pribadi di luar Kondar ya sekalian nggak bayar, ngapain? Ya kan? Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus lakukan itu. Misalkan disebar data ya kalian anggap lunas aja gitu loh. Kalian diteror, teror balik aja gitu. Pinjol gak ada masalah. Teman-teman bisa cek di video saya, pinjam duit itu banyak sekali yang gak dibayar. Tapi sampai sekarang aman-aman saja. Kalau masalah sebar data ya kita anggap itu sebuah resiko sih. Mau gak mau ya apa boleh buat kan gitu. Tapi kebanyakan yang enggak. Cuman ya terornya yang bikin pusing teman-teman. Diancam sebar data ataupun apa kayak gitu. Ini 5 hari masih gencar-gencarnya teman-teman ya. Bahkan tadi saya sempat telepon sama pihak pinjam duit ya. Kalian bisa cek lah di video saya ya. Nah ini untuk tagihannya teman-teman ya, kita cek ya di sini ya. Ini 3.600.000 untuk total keseluruhan ya. Cicilan yang pertama sudah lewat ya. Nah ini teman-teman ya, banyak teman-teman yang bertanya, ini 2.300.000 ya, sekian-sekian untuk cicilan yang pertama. Denda keterlambatan 75.000. Ini telat 5 hari, besok nambah lagi, besok nambah lagi. Jadi buat teman-teman yang sering bertanya tentang dendanya berapa, kalian cek di sini akan otomatis bertambah untuk dendanya. Dendanya tiap hari berapa, Bang? Tergantung berapa besar cicilan kalian. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ya, karena banyak teman-teman yang masih belum paham untuk dendanya itu ya. Jadi kalau teman-teman masih belum paham, kalian cek lah, setiap hari ini akan bertambah ini. Tergantung berapa besar cicilan kalian. Misalkan sampai ke cicilan yang kedua ya setiap hari akan bertambah. Dia semakin besar semakin naik kayak gitu loh ya. Jadi setiap hari akan otomatis teman-teman ya. Sampai kapan, Bang? Sampai 3 bulan. Kalau kalian sudah nggak bayar 3 bulan ke atas baru dia stop. Kalau masih belum bayar ya terus berjalan gitu teman-teman ya. Jadi untuk resiko galbay di aplikasi pinjam duit ataupun resiko telat bayar di aplikasi pinjam duit ya diteror itu aja sih. Ya makanya buat teman-teman pelajari kayak di video-video saya biar teman-teman nggak panik. Ya kalau kalian merasa nggak nyaman di telepon di WA, ganti nomor itu aja sih. Ya tapi Kondar kalian pasti dihubungi di terus menerus kayak gitu. Di luar Kondar ada sebagian beberapa aja, tapi tidak sampai disebar data. Seperti itulah resikonya teman-teman. Kalau masalah DC gimana, Bang? Kalau masalah DC sepengalaman saya nggak ada DC lapangannya sih ini. Kalian bisa cek di video saya. Pokoknya cek di aplikasi pinjam duit ya. Kalian cek mulai dari awal itu banyak aplikasi pinjam duit. Bahkan selalu saya update terus ya. Itu aman-aman saja sampai sekarang. Cuman ya resikonya ya diteror. Tim kolektor mau datang, DC hari ini mau jemput dana, itu kan teror, nakut-nakuti nggak bakalan datang ya. Modus ya.
Ya, karena pinjol itu mencari orang-orang yang panik. Biar apa? Dia akan teror terus menerus. Biar kalian bayar gitu loh. Ya, kalau kalian lakukan kayak cara-cara saya di telepon, nggak panik. Di WA saya balas, bahkan saya kerjain. Ngapain ambil pusing? Dici aja ya kan, nggak usah takut. Sebuah itu semua yang kalian WA ke kalian itu hanya nakut-nakuti aja, nggak ada apanya sih. Kalau masalah sebar data ya mungkin satu orang atau dua orang itu wajar. Itu aja sih untuk resikonya. Oke teman-teman, silakan komen aja di kolom komentar misalkan teman-teman masih belum paham atau ingin tanya-tanya ya, apa yang kalian mau tanyakan silahkan komen aja di kolom komentar ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.